Sadaqallahul azim. Masya Allah, semangat banget kamu tilawahnya selama Ramadan ini, Zaid. Alhamdulillah, kamu juga kan? Insya Allah. Kamu tahu nggak? Apaan? Ternyata di zaman Rasul, Al-Quran itu belum dibukukan loh. Wah, masa sih? Iya, beneran. Terus gimana ceritanya? Iya, Al-Quran mulai dibukukan pada saat kekhalifahan Utsman bin Affan. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Zaid dan Sabita, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Solih-solihah, kali ini kita akan kembali membahas kisah tentang para sahabat Rasulullah. Dan hari ini siapa yang akan kita bahas? Iya, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah Allah jamin masuk surga. Dan beliau juga termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Solih-solihah tentu sudah kenal dengan beliau, karena namanya sudah tak asing lagi di telinga kita. Siapakah beliau? Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah yang terkenal sekali dengan sifat pemalunya. Kemudian beliau juga adalah seorang sahabat yang juga kaya raya, namun dermawan, selalu bersikap santun, tapi juga selalu tegas terhadap hal yang baik, hal yang buruk, kebatilan dan kebenaran. Beliau dilahirkan di kota Taif, kota yang sangat subur yang berada di dekat kota Mekah, pada tahun 576 Masehi, tepatnya 6 tahun setelah terjadi penyerangan oleh pasukan bergajah ke Ka'bah Baitullah. Solih-solihah, sifat pemalu yang ada pada diri Utsman bin Affan adalah ciri khas yang paling dominan pada beliau. Beliau selalu menampakkan sifat itu terhadap hal yang berkaitan dengan perintah Rasulullah. Beliau akan sangat merasa malu jika ketika Rasulullah menyeru untuk melakukan peperangan, maka beliau akan malu jika beliau tidak maju dan tidak ikut dalam peperangan tersebut. Beliau juga akan sangat malu ketika beliau diseru atau ketika Rasulullah menyeru untuk berinfak. Jika beliau tidak ikut berinfak, alangkah malunya beliau. Solih-solihah, ketegasan yang ada pada diri Utsman bin Affan itu sudah ada sejak beliau belum Islam, apalagi setelah beliau sudah Islam. Keislaman beliau berawal dari sebuah mimpi yang datang pada saat beliau tertidur ketika hendak istirahat dalam perjalanan perdagangan. Beliau tertidur di bawah sebuah pohon, lalu datanglah suara pada mimpinya tersebut. Wahai yang sedang tertidur, bangunlah, bangkitlah, dan segeralah bergerak, bahwa sesungguhnya Ahmad sudah datang. Ahmad sang pembawa kebenaran sudah datang. Begitu kagetnya beliau terbangun dari mimpinya, lalu beliau bergegas menuju kepada bibinya untuk menanyakan, apakah mimpi saya itu benar? Lalu sang bibi menyampaikan, sungguh tidak ada keraguan dari mimpimu, bahwa memang sudah ada Muhammad Rasulullah sang pembawa kebenaran. Ikutilah dia jika kamu ingin selamat dunia dan akhirat. Keyakinan Utsman semakin kuat dengan apa yang disampaikan bibinya. Lalu Utsman bin Affan berangkat menuju rumah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq untuk menanyakan hal itu. Dan Abu Bakar membetulkan apa yang disampaikan oleh Utsman. Tak butuh waktu lama, beliau segera menuju kepada rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya.
Sesampainya di rumah Rasulullah bertanya, "Apa gerangan yang membawa kalian datang ke sini?" Utsman menyampaikan keinginannya. Lalu Rasulullah bersabda dan menatap lekat wajah beliau, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah sudah menyambutmu untuk memasuki surganya. Aku diutus kepadamu dan kepada seluruh umat manusia." Saat itu juga dengan mantap Utsman menyatakan keislamannya dan berkata, "Aku akan ikut bersamamu dalam Islam dan aku tidak akan pernah berpaling dari Islam." Subhanallah walhamdulillah. Solihah, namun demikian seperti biasanya, kebaikan itu tidak akan pernah lancar-lancar saja. Selalu ada aja rintangan atau halangan yang menghadapinya. Seperti halnya Rasulullah yang selalu ditentang oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, yang sangat zalim, kejam, sama seperti istrinya. Begitu juga dengan Utsman yang juga ditentang oleh pamannya sendiri dan sampai ditangkap, kemudian dimarahi dan diminta untuk kembali pindah ke dalam agamanya. Tetapi karena kemantapan hati Utsman, keyakinannya yang kuat, Utsman tidak bergeming. Beliau mengatakan, "Aku tidak akan pindah dari agama Allah." Solihah, dalam kisah ini yang disoroti adalah sifat pemalunya Sayyidina Utsman bin Affan ini. Karena saking pemalunya beliau, bahkan Rasulullah pun malu, sampai malaikat pun malu kepada beliau. Satu ketika pernah Rasulullah sedang duduk di rumahnya dalam keadaan jubahnya sedikit terjuntai sehingga kakinya sedikit terlihat. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak merubah posisi duduknya. Kemudian datang Umar bin Khattab, Rasulullah pun masih sama posisinya. Kemudian datanglah Utsman bin Affan, tapi beliau segera bergegas memperbaiki posisi duduknya sehingga jubahnya kembali menutupi seluruh kakinya. Melihat hal yang demikian, lalu Ibunda Aisyah, istri Rasulullah, bertanya, "Wahai baginda, mengapa tadi ketika Abu Bakar datang, ayahku, kemudian Umar datang, engkau tidak memperbaiki posisi dudukmu? Sedangkan Utsman yang datang, engkau langsung bergegas memperbaiki posisi dudukmu." Apa yang dijawab Rasulullah? "Wahai Aisyah, sungguh Utsman itu adalah seorang yang sangat pemalu. Maka bagaimana mungkin aku pun tidak malu pada beliau, kepada Utsman bin Affan. Kalau aku tidak segera memperbaiki posisi dudukku, aku khawatir kalau Utsman tidak mampu dan tidak sanggup untuk mengutarakan apa keperluannya datang ke sini." Subhanallah, luar biasa. Sifat malu Utsman menular kepada Rasulullah sekalipun. Apa sih sebetulnya yang dimalukan oleh Utsman? Utsman itu sebetulnya malu terhadap berbuat maksiat kepada Allah. Malu jika kemudian Utsman pun tidak bergegas berbuat baik ketika Rasulullah menyeru kebaikan. Malu ketika Utsman tidak ikut berperang ketika Rasulullah menyeru untuk berperang. Malu ketika Utsman tidak menginfakkan hartanya ketika Rasulullah meminta untuk berinfak. Solihah, dari sifat Utsman ini banyak pelajaran yang kita dapat, bahwa memang rasa malu itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang malu kepada Allah, tentunya tidak akan mau berbuat maksiat. Malu ketika tidak sholat, malu ketika tidak puasa, malu ketika tidak mau berinfak, padahal mampu berinfak, padahal mampu sholat, padahal mampu untuk menghindari berbuat maksiat. Solihah, Utsman dikatakan juga sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Apa salah satu penyebab Utsman itu dijamin masuk surga? Yang pertama adalah ketika Rasulullah menyeru untuk membiayai sebuah peperangan, yaitu perang Tabuk. Rasulullah menyeru kepada para sahabat, siapakah yang mau masuk surga? Siapakah yang mau membiayai peperangan ini, maka Allah akan memberikan surga. Dengan sigap Utsman bin Affan jawab, "Aku ya Rasulullah, akulah yang akan membiayai seluruh kebutuhan perang ini." Maka Rasulullah bersabda, "Bagimu surga." Lalu yang kedua, hal yang
menyebabkan Utsman dijamin surga oleh Allah adalah satu ketika Rasulullah menawarkan kepada para sahabat untuk membeli sebuah sumur Rawhah namanya, milik umat Yahudi, ditawarkan untuk dibeli oleh salah satu umat Islam, salah satu sahabat, karena sumur itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin ketika itu. Maka Utsman lah yang nomor satu, saya Rasulullah, bolehkah saya kembali membeli surga dengan saya membeli sumur itu dan diinfakkan untuk kebutuhan umat Islam. Rasulullah pun bersabda, maka bagimu surga. Luar biasa, saleh salehah. Satu lagi, apa yang cukup terkenal yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu adalah Sayyidina Utsman bin Affan lah yang menggagas ide untuk memushafkan Al-Quran yang seperti sekarang kita baca ini. Itulah salah satu jasa yang luar biasa yang dilakukan oleh beliau. Utsman bin Affan meminta kepada salah satu sahabat juga yang bernama Zaid bin Sabit, yang namanya menjadi nama sekolah kita sekarang ini. Zaid bin Sabit adalah sahabat yang tulisannya bagus, hafalannya kuat, dan lisannya fasih mengucapkan bahasa Arab. Berawal dari cerita Sayyidina Hamzah yang pulang dari peperangan. Ketika itu beliau perang di satu tempat. Kemudian setelah perang beliau melihat masyarakat di daerah tersebut membaca Al-Quran dengan bahasa dan dialeknya masing-masing. Dan Sayyidina Hamzah merasa khawatir. Ini bahaya. Kalau Al-Quran dibaca dengan bahasa masing-masing bisa menyebabkan hilang makna dan hilang keasliannya. Maka Hamzah melapor kepada Sayyidina Utsman tentang kejadian tersebut. Kemudian akhirnya Utsman meminta Zaid bin Sabit tadi untuk membukukan atau memushafkan Al-Quran. Sehingga pada masa itulah ada yang disebut dengan Mushaf Utsmani sampai saat ini. Soleh-solehah luar biasa, suri teladan yang ditampilkan oleh Sayyidina Utsman kepada kita, yaitu tadi rasa malu, dermawan, kemudian santun dan tegas. Dan jasa beliau salah satu yang terbesar adalah memushafkan Al-Quran sehingga kita mudah untuk membaca Al-Quran dalam satu jilid, dalam satu buku, dalam satu mushaf yang utuh. Dan kita pun mudah untuk menghafalnya. Salih-salihah, semoga kisah ini menjadi inspirasi buat kita supaya menjadi lebih baik lagi, menanamkan rasa malu dalam hati kita, dalam diri kita, terutama malu untuk berbuat maksiat, malu untuk tidak taat kepada Allah. Baik, terima kasih. Sampai di sini kisah yang bisa kita simak, dan kita akan menyimak kisah-kisah berikutnya di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih kamu, Kenapa? Ada yang salah? itu, rambut kamu terlihat. Masa iya? Iya, lihat deh. Nih aku punya kaca. Coba lihat. Innalillahi. Malu aku rambutnya kelihatan. Nah, kamu seperti sahabat Rasul yang pemalu, Utsman bin Affan. Beliau selain sifat malu yang dimilikinya, ternyata pada masa beliau juga Al-Quran dibukukan.